Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 971. Konspirasi dengan harimau. Selama itu di benua Tianyuan, bahkan jika itu bukan di benua Dongyuan, itu berada di benua esensi tengah. Itu bisa teleport kembali ke alam rahasia Tianyuan 3 kali, terlepas dari lokasinya. Ini setara dengan 3 peluang untuk bertahan hidup. Juga, dia akan mampu menahan serangan dari seseorang di bawah tingkat kaisar. Untuk prajurit di bawah tingkat kaisar, ini adalah harta karun. Mereka merindukannya seolah-olah itu adalah harta karun. Wutumi, yang hanya merupakan tahap Raja Bela Diri Puncak dan tingkat kaisar setengah langkah, benar-benar mengeluarkan lencana suci Yuan Surgawi dan ingin memberikannya kepadanya. Lin Xuan tidak pernah mengharapkan ini. Terima kasih, Paman Bela Diri. Saya pasti akan bekerja keras dan menerobos ke tahap Raja Bela Diri sesegera mungkin. Saya akan berpartisipasi dalam ujian orang suci. Lin Xuan secara alami menerima manfaat yang diberikan kepadanya. Dia mengatakannya dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati menerimanya. Ini adalah kedua kalinya dia melihat senjata roh tingkat kaisar yang lengkap. Terakhir kali adalah ketika dia meninggalkan dunia rahasia darah. Dia melihat gelang bayangan bulan di tangan Murong Xingyu. Itu adalah senjata roh tingkat rendah tingkat kaisar. Dan lencana suci asal surgawi ini. Harta karun. Lencana ilahi asal surgawi, awalnya kelas atas tingkat kaisar, tetapi karena penurunan spiritualitas, sekarang menjadi senjata roh tingkat kaisar tingkat rendah. Melalui panel atribut Wutumi, dia bisa melihatnya. Itu juga merupakan senjata spiritual tingkat rendah dan tingkat kaisar. Namun, dalam kondisi puncaknya, itu adalah kelas atas tingkat kaisar. Seiring waktu berlalu dan karena alasan lain, kecerdasannya menurun, dan nilainya menurun, mengubahnya menjadi tingkat rendah tingkat kaisar. Seperti yang diharapkan dari lencana suci asal surgawi, penguasa absolut benua. Lencana suci Yuan surgawi ini, yang hanya setara dengan menunjukkan identitas putra, sebenarnya telah mencapai kelas atas tingkat kaisar. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia juga sangat bahagia. Dia juga telah memperoleh senjata roh tingkat kaisar dalam perjalanan ini. Panennya sangat besar. Segera setelah Lin Xuan menyimpan lencana suci Yuan surgawi di cincin penyimpanannya. Dia berdiri tegak, ekspresinya menjadi semakin serius. Karena dia bersedia memberikan lencana suci Yuan surgawi dan harta karun tingkat kaisar lengkap kepadanya, Wutumi dan kelompoknya jelas memiliki rencana yang bagus. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Sekarang, dia telah memperoleh begitu banyak informasi dan harta. Pusaran itu sudah menyapunya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Dia tidak ingin menjadi pion. Setidaknya, dia harus menjadi bidak catur yang bisa berkomunikasi dengan persyaratan yang sama. Dia harus menjadi seseorang yang memiliki tingkat kontrol yang lebih tinggi atas situasi. Mata Wutumi mengungkapkan rasa sakit dan keengganan untuk berpisah dengan lencana suci asal surgawi. Hanya sampai Lin Xuan menyingkirkan lencana suci Yuan surgawi yang menghilang dari pandangannya. Baru saat itulah dia menarik pandangannya. Dia mudah-mudahan akan dihargai untuk pertaruhan ini. Pada saat ini, Lin Xuan mengirim pesan lain ke Wutumi, menyebabkan dia terkejut. Dia sekarang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Lin Xuan dan menganggapnya lebih tinggi. Lin Xuan mengatakannya dengan suara yang dalam. Paman Bela Diri, murid ini memperoleh beberapa informasi tentang ras esensi iblis secara kebetulan. Mungkin informasi ini dapat menyerang sekte awan iblis dan kekuatan besar lainnya yang dikendalikan oleh ras esensi iblis. Informasi apa? Mata Wutumi berbinar saat dia menatap Lin Xuan. Aku ingin tahu apakah Paman Bela Diri telah mendengar tentang kolam roh darah aura iblis, salah satu misteri dari ras esensi iblis? Lin Xuan pertama kali bertanya. Tapi yang mengejutkan Lin Xuan adalah Wutumi mengungkapkan ekspresi bingung. Kolam darah apa? Di kedalaman mata Lin Xuan, cahaya beredar. Bahkan seorang kaisar setengah tingkat seperti Wutumi tidak tahu tentang keberadaan kolam roh darah aura iblis. Itu karena Demon Essence Rache telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Atau mungkinkah Lin Xuan merasa beruntung? Untungnya, dia telah menyempurnakan Wu Juechen, seorang pejabat tinggi dari sekte awan iblis, menjadi boneka yang tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang informasi mengenai kolam roh darah Demon Aura. Menurut apa yang saya tahu, kolam roh darah aura iblis adalah kekuatan iblis terbesar di benua Dongyuan dan salah satu rahasia utama sekte awan iblis.
Hanya orang-orang dari ras esensi iblis yang tahu cara memperbaikinya. Tapi bahan utamanya adalah esensi darah prajurit manusia. Setelah menyempurnakan kolam roh darah aura iblis, seniman bela diri dari Dao Iblis dapat menyerap darah roh aura iblis, secara langsung meningkatkan kultivasi mereka atau mempercepat pemulihan luka mereka. Kemudian, Lin Xuan memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang kolam roh darah aura iblis. Jelas bahwa pihak lain memiliki dendam yang mendalam terhadap ras esensi iblis. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini lagi. Dia bahkan mungkin bisa mengandalkan pihak lain untuk memberikan pukulan pada ras esensi iblis, sekte awan iblis, dan istana aura iblis. Ketika Wutumi mendengar ini, dia terdiam. Ekspresi wajahnya berubah terus-menerus dan ekspresinya menjadi dingin dan suram. Dia bergumam dengan suara rendah. Dia tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kolam roh darah aura iblis, kolam darah roh aura iblis, sungguh hal yang menantang surga. Tidak heran ada pembantaian, Wutumi meludahkan banyak informasi lagi. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi dan menunggu dengan tenang. Dia juga tidak mengajukan pertanyaan lagi. Jika pihak lain ingin dia tahu, dia secara alami akan mengatakannya. Jika dia tidak mau, tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan lagi. Namun, beberapa kata yang diucapkan pihak lain kali ini menyebabkan Lin Xuan membuat lebih banyak tebakan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Mudah-mudahan itu tidak seperti yang dia duga. Untuk berjaga-jaga, dia sebaiknya meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lin Xuan semakin cemas. Tiba-tiba, Lin Xuan merasakan hawa dingin yang mencekik. Namun, jantung Lin Xuan berdetak kencang. Di permukaan, ekspresinya tidak berubah, dan dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan rasa dingin ini. Seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak. Rasa dingin yang mencekik menghilang dalam sekejap. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Niat membunuh, kamu ingin membunuhku? Apakah karena kolam roh darah aura iblis, misteri ras esensi iblis? Murid Lin Xuan menyusut dan hatinya bergetar. Jejak dingin yang mencekik itu mengejutkan niat membunuh. Selanjutnya, Wutumi yang melepaskannya. Lin Xuan bisa dengan jelas merasakannya. Alasan dia memberitahu Wutumi tentang kolam roh darah aura iblis. Mereka berdua adalah musuh dari Demon Essence Rache dan Devil Cloud Sect. Kedua, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah dia bisa memanfaatkan Wutumi dan yang lainnya. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa itu pihak lain akan benar-benar memendam niat membunuh terhadapnya karena ini. Pentingnya kolam roh darah aura iblis ini sangat tinggi sehingga Lin Xuan memiliki pemahaman baru. Bahkan musuh-musuhnya takut dia akan membocorkannya dan menarik perhatian ras esensi iblis. Itu bisa dibayangkan, namun, itu hanya sesaat. Wutumi masih memilih untuk menyerah. Dia seharusnya berpikir bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Hati Lin Xuan berat, sepertinya Wutumi ini juga bukan orang baik. Bekerja sama dengannya hanya meminta kulit harimau. Dia harus lebih berhati-hati. Dia memiliki bakat bawaan untuk ruang dan bisa menggunakan spesif kapan saja. 1. Itu masih tidak realistis bagi seorang prajurit kaisar setengah tingkat untuk menghalangi jalannya dan membunuhnya. Belum lagi, dia juga telah memperoleh senjata spiritual tingkat kaisar tingkat rendah yang lengkap, lencana suci Yuan Surgawi. Seperti yang dikatakan Wutumi, dengan lencana suci Yuan Surgawi, dia akan memiliki 3 kesempatan untuk kembali ke alam rahasia Tianyuan. Wutumi tidak menyebutkan kemungkinan teleportasi. Ketika Lin Xuan memperoleh token, dia menggunakan bakat spasialnya untuk merasakannya secara kasar. Itu juga karena dia memiliki 2 level ini untuk diandalkan. Lin Xuan adalah orang yang tidak perlu takut. Sangat mungkin Wutumi telah menebak ini. Itu sebabnya dia memilih untuk menyerah. Suasana di arena juga jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Baru saat itulah Wutumi mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan. Pada saat ini, dia sudah memulihkan ketenangan sebelumnya. Keponakan magang Lin Xuan, maksudmu adalah kamu ingin kami menyebarkan berita tentang kolam roh darah aura iblis? Untuk mencapai efek memperlambat ekspansi sekte awan iblis? Wutumi bertanya dengan dingin. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun persahabatan antara dia dan pamannya. Membalas paman bela diri, murid ini memiliki niat yang sama. Lin Xuan menangkupkan tangannya dan menjawab. Dia menutup mata terhadap perubahan ekspresi dan sikap pihak lain. Ini adalah alasan kedua dia memberitahu pihak lain tentang kolam roh darah aura iblis.
Dia ingin menggunakan pengaruh pihak lain untuk menyebarkan berita tentang kolam roh darah aura iblis di seluruh benua. Dia curiga bahwa meskipun pihak lain telah tinggal di alam rahasia Tianyuan dari awal hingga akhir, dia tidak dapat pergi. Namun, dia telah mempertahankan kontak dengan dunia luar. Dan melalui pihak lain, dia menyebarkan berita ini ke dunia luar. Dengan begitu, itu tidak akan melibatkannya. Dia akan bisa menyebarkan berita dengan tenang. Memiliki kemampuan untuk teleport kembali ke alam rahasia Tianyuan 3 kali akan menjadi efek yang paling menguntungkan. Satu-satunya hal yang melebihi harapan Lin Xuan adalah dia telah meremehkan pentingnya kumpulan roh darah aura iblis ini. Wu Tumi dan yang lainnya jelas adalah orang-orang yang memiliki dendam besar terhadap ras esensi iblis. Namun, mereka tidak berani membocorkan berita tentang kolam roh darah aura iblis. Mereka bahkan berpikir untuk membunuhnya untuk membungkamnya. Sebagai perbandingan, The Demon Essence Rache tampak menakutkan. Sangat mungkin bahwa itu bahkan Wu Tumi dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaan mereka ketika mereka berada di puncaknya. Namun, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat ras esensi iblis, bagaimana jika itu adalah raksasa? Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, itu tidak berarti dia harus menghadapi mereka di masa depan. Yang dia inginkan hanyalah mencapai tujuannya dan menghentikan perluasan sekte awan iblis. Dia ingin mengulur lebih banyak waktu. Selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa membalikkan langit dan bumi, bahkan jika itu adalah langit. Selain itu, untuk mencapai efek yang diinginkan, murid akan menggunakan metodenya sendiri di dunia luar untuk menyebarkan berita tentang kolam roh darah aura iblis. Lin Xuan menambahkan kalimat lain. Lin Xuan, kamu, ketika Wu Tumi mendengar ini, ekspresinya membeku, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Kata-kata ini membawa nada mengancam. Pada saat ini, kedua belah pihak berada di ambang melanggar semua kepura-puran keramahan. Lin Xuan waspada di dalam hatinya saat lencana suci Yuan surgawi muncul di tangannya. Cahaya putih redup menyala. Ekspresi Wu Tumi berubah ketika dia melihat lencana suci Yuan surgawi, dan dia kembali ke keadaan sebelumnya. Dia memiliki senyum di wajahnya lagi. Karena aku bisa membuat jijik ras esensi iblis dan menghentikan perluasan sekte awan iblis, aku secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jangan khawatir, masih ada beberapa cara di Celestial Essence Divine Hall kami untuk menyebarkan berita ini ke seluruh benua sesegera mungkin. Kali ini, Wu Tumi melirik lencana suci Yuan surgawi dan setuju dengan tegas. Terima kasih, Paman bela diri. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan, murid junior Lin Xuan? Wu Tumi bertanya lagi. Tidak ada yang lain. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Martial Nepheu, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Riak spasial muncul dan menyelimuti Lin Xuan. Pada waktu bersamaan, lencana suci Yuan surgawi secara otomatis memancarkan cahaya dan berubah menjadi penghalang cahaya putih. Itu menutupi Lin Xuan. Itu terlihat sangat tipis, tetapi sangat padat. Riak spasial tidak menyebabkan kerusakan ketika mereka mendarat di atasnya. Setelah itu, Lin Xuan berteleportasi. Bab 972. Ayo bertaruh. Jelas, meskipun Wu Tumi memiliki kendali atas alam rahasia Tianyuan, dengan perlindungan lencana suci Yuan surgawi, dia tidak dapat melakukan apapun pada Lin Xuan. Setelah Lin Xuan pergi, suara dingin terdengar di aula. Cih, saudara Wu, saya tidak berharap Anda ditipu juga. Diam, Wu Tumi berteriak dengan ekspresi dingin. Aku tidak menyangka anak ini bisa mengetahui rahasia ras esensi iblis. Saat itu, kami mampu melawan bahkan beberapa prajurit Sofma level tertinggi, tetapi kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aura iblis ini, Blood Red, mengungkapkan banyak rahasia. Begitu eselon atas dari ras esensi iblis menemukannya, mereka akan membocorkan rahasia seperti itu ke alam bawah ini. Bahkan, untuk menjaga rahasia ini, bahkan mungkin untuk menghancurkan dunia ini. Dengan kekejaman ras esensi iblis, bukan tidak mungkin. Suara dingin itu berhenti menggoda dan menjadi serius. Jika dunia ini dihancurkan, bahkan jika kita telah berubah menjadi boneka yang tidak bisa dihancurkan dengan umur tanpa akhir, jika kita jatuh ke dalam arus void yang kacau, kita pasti akan mati. Mata Wu Tumi dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Perlombaan esensi iblis, mendesah, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan ditipu oleh anak kecil itu dan diikat ke perahu yang sama. Suara dingin itu menghela nafas.
Kami telah berada di alam bawah ini setidaknya selama 10.000 tahun. Itu membosankan dan membosankan. Jadi, bagaimana jika kita bertaruh kali ini? Paling-paling kita akan mati saja. Bagaimanapun, aku sudah hidup cukup lama. Ekspresi Wu Tumi berubah, mengungkapkan sedikit tekad. Benar, kita harus bertaruh kali ini, tidak ada pilihan lain. Suara dingin itu mendesah dengan emosi. Aku tidak menyangka bahwa setelah ragu-ragu selama ribuan tahun, seorang pria kecil memutuskan untuk kita. Anak ini juga orang tercepat dan paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Hanya dalam setahun, dia telah menembus 4 alam utama, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat kaisar. Dia juga memiliki garis keturunan naga sejati dan mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Segala macam hal mistis, termasuk jenius legendaris dari kekuatan utama, seperti penguasa surgawi dan jenius tingkat tertinggi dari ras esensi iblis, sama sekali tidak kalah dengannya. Layak kita bertaruh padanya, karena kamu sudah setuju. Mari sebarkan berita tentang kolam roh darah aura iblis ke seluruh benua. Mari berharap kita tidak akan tenggelam selamanya dalam taruhan ini. Di dunia luar, di langit di atas lembah yang tidak dikenal, Lin Xuan muncul. Penghalang cahaya putih di sekitarnya juga menghilang. Seperti yang diharapkan dari Ordo Suci Yuan Surgawi. Harta karun yang bagus, Lin Xuan melihat lencana suci Yuan Surgawi yang memancarkan aura raja di tangannya dan mengungkapkan senyuman. Kali ini, dia mencoba membuat kesepakatan dengan harimau itu. Namun, itu masih merupakan perjalanan yang bermanfaat. Dia telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk pergi ke benua Tianyuan. Pada saat yang sama, dia menemukan tunangannya, Lin Xiun. Dia juga perlu meningkatkan basis kultivasi dan kekuatannya secepat mungkin. Kali ini, ketika dia kembali ke alam rahasia Tianyuan, dia menerima banyak informasi. Hati Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan berat dan suram. Dia tidak bisa bersantai lebih lama lagi. Setelah itu, Lin Xuan menarik pandangannya dan menyingkirkan lencana suci Yuan Surgawi. Dia tidak meletakkannya di ring penyimpanan, tetapi di ruang jalan. Itu cukup aman. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tas Beastmaster tingkat kaisar. Dengan pikiran, Tian dan boneka bela diri, satu orang dan satu binatang, muncul. Aduh, Tian menguap, berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan kembali ke posisi yang dia kenal. Lin Xuan berbaring di bahu kanannya. Boneka tempur memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan masih mengikuti di belakang Lin Xuan seperti bayangan. Lin Xuan melihat sekeliling. Benar saja, sudah tidak ada lagi di lokasi sebelumnya. Seharusnya teleportasi acak. Ini juga bagus. Akan lebih mudah untuk menyembunyikan identitas saya dan tidak akan mengekspos lokasi istana Tianyuan. Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Namun, Lin Xuan tidak yakin di mana tempat ini. Melihat sekeliling, ada hutan pegunungan yang tak berujung. Itu sudah di pegunungan yang dalam. Tidak mungkin untuk mengetahui jalan keluar mana. Lin Xuan merenung sejenak. Tempat ini tidak buruk, itu sempurna. Mata Lin Xuan berbinar. Dia secara acak memilih arah. Boneka bela diri mengikuti di belakangnya. Setelah terbang beberapa lusin mil, itu masih merupakan hutan hijau yang tak berujung. Lin Xuan berhenti. Dia melompat turun. Dia tiba di depan sebuah gua. Martial Puppet, berdiri di luar dan lindungi aku. Jika situasinya muncul, kirimkan perasaan ilahi kepadaku kapan saja. Lin Xuan menginstruksikan boneka bela diri. Iya, Tuan Muda, jawab boneka bela diri itu. Lin Xuan berjalan menuju bagian dalam gua. Perasaan dingin terpancar dari gua kosong tanpa nama. Itu gelap gulita. Namun, untuk seseorang setingkat Lin Xuan, dia sudah bisa melihat di malam hari. Lingkungan gelap semacam ini tidak berbeda dengan siang hari baginya. Lin Xuan dengan cepat berjalan ke tengah puncak gunung dan menemukan daerah yang relatif datar. Dia mengeluarkan sepotong besar kulit binatang dan meletakkannya di tanah. Dia duduk bersila. Tian, kamu juga harus pergi ke samping dan melindungiku. Untuk berjaga-jaga, Lin Xuan menginstruksikan Tian lagi. Aduh, Tian mengangguk sedikit. Dia terbang tidak jauh. Lin Xuan mengeluarkan sepotong kulit binatang lagi dan memakainya. Tian berbaring di atas kulit binatang, menatap Lin Xuan dengan matanya yang cerah yang tampak seperti kristal merah darah. Lin Xuan menarik pikirannya dan menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Menggunakan, tidak buruk. Lin Xuan telah memilih tempat ini untuk menggabungkan dan menggunakan harta yang telah dia salin dari Wu Tumi kembali ke alam rahasia Tianyuan.
Di antara mereka ada 2 harta karun tingkat tertinggi yang besar dan cukup banyak harta tingkat kaisar. Ketika mereka bergabung, itu pasti akan menyebabkan keributan. Jika berada di kota besar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Lin Xuan tidak takut akan hal itu. Namun, tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Tempat tanpa nama ini adalah pegunungan yang tenang dan terpencil yang tidak memiliki orang. Bahkan jika beberapa aktivitas terjadi, itu akan baik-baik saja. Ini berfungsi sebagai tempat yang cocok untuk fusi. Duplikat ini tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang, mereka juga bisa meningkatkan bakat seseorang. Tidak ada waktu untuk menunda. Lin Xuan telah memutuskan untuk menggabungkannya di sini terlebih dahulu. Belum terlambat untuk pergi setelah menyelesaikan merger. Itu juga tidak akan memakan banyak waktu. Dalam sekejap, Lin Xuan meneriakkan. Gelombang panas yang aneh melonjak di benaknya, kuat seperti gunung dan tanpa henti seperti laut. Seolah-olah tidak ada akhirnya, dan itu terus melonjak keluar. Kemudian, setelah itu, dengan pikiran sebagai pusatnya, ia menyebar ke seluruh bagian tubuh. Lin Xuan hanya merasa pikirannya sangat bengkak. Namun, itu masih dalam kisaran yang tertahankan. Lin Xuan tidak bisa lagi menyembunyikan auranya. Itu mulai berubah. "Au!" Tian menjerit pelan saat melihat adegan ini. Dia hanya merasa lega ketika dia merasakan bahwa bahaya tidak menyelamatkan Lin Xuan. Dia masih menatap Lin Xuan, menolak untuk berpaling. Di luar gua, ketika boneka bela diri merasakan perubahan auranya, ekspresinya menjadi lebih rumit. Sebenarnya ada peningkatan lagi. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan? Tapi segera, ki ini menyebar, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, dan melonjak ke langit. Ekspresi boneka bela diri berubah drastis. Beberapa hari yang lalu, kota esensi bumi, sebagai kota terkenal di benua Dongyuan, ia menjaga monumen duniawi. Itu lebih jauh dari sekte awan iblis. Paviliun sejuta harta karun juga menguasai kota. Kekacauan perang tidak mempengaruhinya. Sebaliknya, karena perang di sekte awan iblis, kekacauan perang melanda seluruh benua. Kecenderungan seni bela diri bahkan lebih kuat. Di dalam Earth Essence City, itu menarik lebih banyak prajurit muda yang datang karena ketenaran mereka. Dibandingkan dengan masa lalu, itu bahkan lebih hidup. Pada hari ini, sejumlah besar prajurit muda masih berkumpul di depan monumen duniawi di alun-alun di luar Menara Esensi Hitam. Mereka menunggu untuk memasuki Menara Esensi Hitam untuk menantang atau menyaksikan hasil dari tantangan prajurit lain. Meskipun api perang telah menyala, di benua itu, kekuatan tempur yang sebenarnya lebih penting daripada bakat dan potensi. Namun, jika seperti ini di Black Essence Tower, mereka yang memasuki tantangan tidak akan mati. Paling-paling mereka hanya akan menderita beberapa luka. Namun, hampir tidak ada. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mempertajam kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, itu juga bisa meningkatkan reputasinya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa tidak? Oleh karena itu, jumlah prajurit yang datang ke Earth Essence City untuk menantang Menara Esensi Hitam meningkat bukannya berkurang. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit di alun-alun melirik daftar asal bumi yang besar dari waktu ke waktu. Jika mereka bisa memicu perubahan dalam daftar asal bumi, maka mereka akan benar-benar menjadi terkenal. Selanjutnya, hari ini adalah hari pertama bulan itu, dan daftar asal bumi akan secara otomatis memperbarui dan mengubah peringkat. Setiap seniman bela diri yang jatuh akan secara otomatis dihapus dari daftar peringkat. Dan sekarang, api perang berada dalam kekacauan di benua itu. Bahkan beberapa kekuatan tingkat overload adalah bagian darinya, dan tidak ada yang bisa menghindar. Generasi muda, meskipun penuh potensi, masih dalam proses tumbuh dewasa dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Itu sangat normal bagi mereka untuk jatuh. Setelah beberapa saat, seruan tiba-tiba datang dari kerumunan. "Lihat, monumen duniawi mulai menyegarkan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, desir. Tatapan semua orang berkumpul di monumen duniawi. Mereka hanya bisa melihat monumen duniawi setinggi 1000 meter. Pada saat ini, permukaan monumen bumi seperti riak di atas air, dan gelombang level 1 terus berfluktuasi. Di monumen duniawi, nama-nama jenius menghilang satu demi satu, dan nama-nama di belakang mereka mulai melonjak ke depan. Kerumunan berangsur-angsur menjadi berisik. Akhirnya, saatnya daftar asal bumi muncul kembali sebulan sekali. Tablet Yuan duniawi ini layak disebut barang langka di benua itu. Bahkan 6 tuan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ini aneh, tidak aku menunggu begitu lama, begitu banyak nama yang menghilang.
Sepertinya api perang telah menyapu seluruh negeri baru-baru ini. Banyak jenius telah jatuh. Semoga kekacauan perang bisa diselesaikan secepatnya. Aku ingin tahu jenius mana yang bisa naik peringkat. Para seniman bela diri muda mendiskusikannya dengan animasi. Mereka sangat bersemangat dan khawatir dengan situasi saat ini. Sementara itu, di pavilion elemen bumi di luar alun-alun, penyegaran daftar asal bumi mengejutkan beberapa tetua. Bahkan satu-satunya level kaisar di kota esensi bumi, Zhao Wuji, berjalan keluar. Matanya tertuju pada daftar asal bumi. Namun, setelah menyapu pandangannya ke tempat itu tidak mendarat di depan. Sebaliknya, itu mendarat di 300-200 atau lebih orang teratas di depannya. 1. Itu adalah nama dua kata. Lin Xuan, mendesah. Zhao Wuji diam-diam menghela nafas. Jika bukan karena kekacauan perang, jenius tak tertandingi ini, Lin Xuan, kemungkinan besar akan tumbuh dan menjadi salah satu ahli top di benua itu. Namun, sangat disayangkan, setelah insiden di kota esensi iblis, pemimpin cabang Zhenwu, Wu Juechen, memberontak. Sekte Yuanling telah mengumumkan penghapusan fraksi bela diri sejati. Mereka juga telah mengeluarkan perintah buronan untuk divisi bela diri sejati. Lin Xuan juga menderita, dan kondisinya memprihatinkan. Tapi tiba-tiba, Zhao Wuji merasakan penglihatannya kabur. Dalam posisi itu, nama Lin Xuan telah menghilang. Bab 973. Dia ingin mencapai puncak daftar utama bumi. Aku juga mendengar bahwa Sun Wuya dari Sekte Petapa Timur, yang menduduki peringkat pertama di peringkat daftar asal bumi, telah jatuh kan. Sepertinya masalah ini telah dikonfirmasi. Sun Wuya telah memasuki alam rahasia darah dan tidak pernah keluar lagi. Kalau begitu, posisi peringkat pertama, yang sudah lama tidak berubah, seharusnya berubah. Aku ingin tahu apakah dia akan menjadi peringkat pertama yang baru di daftar asal bumi. Seharusnya yang berikut, kan? Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, seharusnya seperti ini. Para praktisi bela diri di lapangan gempar saat mereka secara bertahap mengalihkan pandangan mereka ke puncak monumen duniawi setinggi 1000 meter. Bumi, monumen duniawi, benua Tianyuan. 4 benua membagi zaman kuno, utara, selatan, dan timur, serta benua esensi tengah di tengah. Setiap benua memiliki daftar asal bumi tunggal. Itu termasuk seluruh benua, dan itu termasuk semua jenius dari generasi muda. Peringkat pertama di peringkat daftar asal bumi adalah orang nomor 1 di antara para pejuang muda generasi ini. Itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Di masa lalu, beruntung dia adalah Sun Wuya yang berasal dari Sekte Petapa Timur. Namun, belum lama ini, berita kematian Sun Wuya di alam rahasia darah menyebar. Monumen duniawi telah diperbarui. Sun Wuya yang jatuh secara alami tidak akan bisa masuk peringkat lagi. Mereka harus menggantikan orang peringkat teratas. Para seniman bela diri juga lebih memperhatikannya. Di lapangan, sebagian besar seniman bela diri juga memfokuskan pandangan mereka padanya, menunggu. Tidak lama kemudian, cahaya mengalir melalui monumen duniawi. Nama Sun Wuya, yang berada di urutan teratas daftar, menghilang setelah gelombang. Di bawah tatapan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, seseorang mengubahnya menjadi nama lain. Nama dengan dua kata. Nama ini juga tidak asing bagi para seniman bela diri. Bahkan sekarang, nama peringkat pertama yang baru ini bahkan lebih terkenal daripada Sun Wuya. Namun secara teori, nama ini, apapun yang terjadi, seharusnya tidak muncul di peringkat pertama. Melihat pemandangan ini, kerumunan langsung terdiam. Hampir semua orang tercengang, tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Sementara itu, di pavilion elemen bumi, tidak jauh, Zhao Wuji, makhluk setingkat kaisar, menatap kagum pada pemandangan di depannya. Setelah kehilangan nama orang yang dia perhatikan, dia juga tanpa sadar mendongak. Dengan sangat cepat, dia mendarat di bagian atas daftar. Seperti yang dia inginkan, dia sekali lagi melihat nama yang sangat dia kenal. Zhao Wuji, seperti banyak seniman bela diri muda di bawah ini, juga tercengang. Dia berdiri tak bergerak, tatapannya tertuju ke depan. Dia hampir berpikir bahwa dia telah melihat dengan salah. Saat ini, semua orang yang hadir merasa bahwa mereka berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat pemandangan ini? Setelah beberapa napas, monumen bumi terus mengedarkan cahaya saat diperbarui terus-menerus. Masalah ini tampaknya dikonfirmasi. Namun, nama peringkat pertama tampaknya berakar dalam, tanpa perubahan apapun. Baru kemudian kerumunan secara bertahap bereaksi.
Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi atau kesalahan, tetapi fakta. Mendesis, mendesis, mendesis. Udara dingin menyebar ke segala arah, satu demi satu. Itu tidak ada habisnya. Bahkan paviliun elemen bumi di luar alun-alun tidak terkecuali. Alun-alun sekali lagi menjadi hidup. Itu jauh lebih hidup dari sebelumnya. Seolah-olah mendidih, gelombang suara membubung ke langit. Pot, brengsek, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tempat pertama sebenarnya adalah Lin Xuan. Bukankah ini peringkat berdasarkan gambar yang dicetak oleh paviliun esensi hitam? Itu benar. Sejak tantangan terakhir, Lin Xuan belum kembali ke Earth Essence City. Terakhir kali, dia masih di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal. Pada saat itu, Lin Xuan mampu masuk 300 besar daftar asal bumi dengan budidaya tahap transformasi kristal awal. Dia telah memecahkan rekor daftar asal bumi selama 1000 tahun, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana dia bisa mencapai puncak daftar? Daftar asal bumi memberi peringkat tahap transformasi kristal awal di bagian atas. Apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Mungkinkah monumen duniawi rusak dan rekornya salah? Saya pikir itu sangat mungkin. Aku juga tidak percaya. Tahap transformasi kristal awal belaka bisa diperingkatkan di bagian atas daftar asal bumi. Tidak pernah ada preseden seperti itu dalam sejarah. Itu terlalu palsu. Mata semua seniman bela diri di alun-alun berkumpul di titik tertinggi daftar asal bumi. Suaranya luar biasa, dan itu sangat mengejutkan. Tempat pertama dalam daftar adalah nama Lin Xuan. Peringkat pertama daftar asal bumi, Lin Xuan. Budidaya, tahap transformasi kristal tingkat 12. Ini adalah garis di bagian atas monumen bumi. Itu juga menandai kultivasi Lin Xuan. Itu adalah basis kultivasi untuk tahap transformasi kristal tingkat ke-12 ketika Lin Xuan datang ke Earth Essence City untuk tantangan tersebut. Semua prajurit tidak bisa mengabaikan kata besar dan mempesona itu. Ini menegaskan masalah ini. Meskipun para seniman bela diri sudah bangun dan tahu bahwa ini bukan ilusi, itu adalah fakta. Mereka masih sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya. Karena ini agak terlalu absurd. Dia hanya berada di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal. Pada saat itu, Lin Xuan, yang berada di tahap transformasi kristal tingkat ke-12, telah membunuh jalannya ke 300 teratas daftar asal bumi. Ketika berita itu menyebar, itu mengguncang seluruh wilayah tengah. Namanya dikenal di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai monster yang tiada taranya, dan dia mampu menekan seluruh generasi. Dengan basis kultivasi dan kinerja Lin Xuan setelah itu, dia memang layak mendapatkan kehormatan ini. Sekarang, Lin Xuan sudah menjadi Void Martial Stage Peak. Dia telah mengumpulkan semua petinggi dari kekuatan tingkat Overlord di 6 Overlords, serta semua jenius dan jenius mengerikan di konferensi esensi Celestial. Di area Void Martial Stage, Lin Xuan menekan semua prajurit muda Void Martial Stage dengan kekuatannya sendiri. Termasuk 6 tuan, tidak ada seorang pun di antara prajurit Void Martial Stage yang cocok untuknya. Tidak ada orang lain yang bisa menandinginya kecuali para jenius yang telah menembus ke tahap Raja Bela Diri. Di antara generasi muda, dia bisa dianggap nomor 1. Dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, jika dia datang ke Earth Essence City untuk menantangnya lagi, mereka juga percaya bahwa Lin Xuan akan dapat memperoleh tempat pertama dalam daftar dengan mudah. Sun Wuya, yang awalnya ada di sana sejak awal, mungkin tidak akan mampu menahan serangan biasa dari Lin Xuan. Namun, sejak Lin Xuan pergi terakhir kali, dia tidak kembali ke Earth Essence City untuk melakukan tantangan. Kali ini, monumen bumi secara otomatis memperbarui peringkatnya sebulan sekali. Menurut catatan Menara Esensi Hitam saat ini, itu adalah gambar hantu yang mereka tinggalkan selama tantangan. Dengan kata lain, orang yang berpartisipasi dalam peringkat Lin Xuan pada waktu itu, dan basis kultivasinya masih di tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Secara teoritis, peringkat Lin Xuan telah meningkat karena jatuhnya beberapa dari 200 jenius teratas. Namun, itu tidak akan meningkat banyak. Setidaknya, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Jian Yun dan yang lainnya harus menempati posisi pertama. Ini normal. Masalah ini sepertinya sudah dikonfirmasi. Lin Xuan, yang awalnya 200 tahun lagi, melompat ke puncak daftar. Adapun Jian Yun dan yang lainnya di belakangnya, mereka berada di belakang dan hampir tidak ada perubahan. Terutama di belakangnya, itu juga menunjukkan bahwa basis kultivasinya berada di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal.
Ini adalah adegan yang mematahkan akal sehat dan teori. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mempercayainya? Bahkan kinerja Lin Xuan sebelumnya telah mencetak cukup banyak rekor. Tapi kali ini, itu jauh dari rekor sebelumnya. Seolah-olah dia telah terbang dari jurang maut ke langit. Para seniman bela diri melihat pemandangan ini dan tidak berani melakukannya untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa menerimanya. Gelombang mengejutkan muncul di hati mereka. Bahkan pada saat ini, mereka yakin ada masalah dengan monumen duniawi. Setelah pembaruan, kemampuan Lin Xuan untuk naik ke puncak adalah karena alasan ini. Namun, mereka tahu tentang itu. Setelah ini, nama Lin Xuan sekali lagi akan menyebar ke seluruh benua, mengguncang seluruh dunia. Sekte Yuanling, yang telah menyatakan Lin Xuan pengkhianat, akan lebih memperhatikannya karena pengkhianatan Wu Juechen. Pada saat ini, bahkan para pemimpin pavilion elemen bumi dan mereka yang berada di tingkat Kaisar Zhao Wuji menatap kosong pada pemandangan ini. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar kembali. Hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia benar-benar mencapai puncak peringkat daftar asal bumi? Bagaimana ini mungkin? Ketika Zhao Wuji melihat nama lebih dari 200 Lin Xuan, dia tiba-tiba menghilang. Dia berpikir bahwa Lin Xuan telah bergerak maju beberapa kali lagi, jadi dia mulai mencari. Namun, dia masih tidak menemukan apapun. Dia terus bergerak maju, sampai tatapannya beralih ke bagian atas daftar, baru kemudian dia memperhatikan nama yang dikenalnya itu. Namun, selain peringkat, tidak ada perubahan dalam informasi Lin Xuan. Dia masih berada di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal. Zhao Wuji, yang merupakan kultivator bela diri tingkat kaisar, tidak bisa lagi tetap tenang. Dia juga tidak bisa mempercayainya. Sebelum daftar asal bumi ingin memperbarui peringkatnya, dia sudah memperkirakan bahwa peringkat Lin Xuan akan berubah. Menurutnya, itu harus bisa meningkat sedikit. Mengenai reputasi dan kinerja Lin Xuan di benua itu, dia juga kagum. Dengan bakat tak tertandingi Lin Xuan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh benua Dongyuan yang bisa melampaui dia. Perubahan di kota esensi iblis akan menyeret Lin Xuan ke dalamnya, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusulnya, atau bahkan melampaui dia. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan melompat ke puncak daftar dalam pembaruan daftar asal bumi ini. Melihat nama terbesar dan tercerdas di atas monumen duniawi, Zhao Wuji tidak bisa menahan perasaan seperti berada dalam mimpi. Itu tidak nyata. Dia memiliki keraguan yang sama dengan seniman bela diri muda di bawah, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan monumen duniawi. Itu adalah hasil yang tampaknya mustahil. Ia lahir di pavilion sejuta harta karun dan dikirim untuk menjaga kota esensi bumi dan monumen duniawi. Dia sangat akrab dengan monumen bumi dan informasi di daftar asal bumi. Monumen duniawi, monumen duniawi, monumen duniawi, monumen duniawi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah lama muncul ketika penguasa absolut benua Tianyuan, Celestial Essence Divine Hall, masih ada. Namun, dari catatan yang tak terhitung jumlahnya, bahan sejarah, dan peninggalan sejarah, tidak satu pun dari mereka menyebutkan bahwa itu ada sedikit kesalahan dalam penyegaran monumen Yuan. Pada saat ini, bagaimana mungkin ada kesalahan yang begitu jelas dan besar? Namun, jika itu benar, bagaimana bisa pemandangan seperti mimpi yang tidak masuk akal seperti itu terjadi? Pada saat ini, Zhao Wuji tidak bisa tidak meragukan pemahamannya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai hasil dari daftar asal bumi yang baru. Di bawah, alun-alun dipenuhi dengan prajurit muda. Mereka masih mendiskusikannya dengan animasi. Selanjutnya, itu semakin hidup. Bahkan ada lebih banyak seniman bela diri berkumpul di kejauhan. Lin Xuan, peringkat pertama di daftar asal bumi, mendominasi diskusi semua orang. Hampir semua orang gagal memperhatikan individu lain dalam daftar, seperti Jian Yun dan mereka yang memegang peringkat teratas. Bab 974. Verifikasi. Waktu berlalu dengan tenang dalam hiruk-pikuk kerumunan. 10 menit berlalu dengan sangat cepat. Daftar asal bumi setinggi 1000 meter, yang namanya dipenuhi dengan nama-nama 1000 jenius, juga berhenti berubah. Di permukaan tubuhnya, riak yang tampak seperti awan telah menghilang. Tim memperbarui dan mengkonfirmasi daftar nama kali ini. Namun, di bagian atas daftar, nama yang paling mempesona tidak berubah. Itu masih nama Lin Xuan menempati bagian atas daftar. Adegan ini menyebabkan hati semua seniman bela diri melonjak, bergetar, dan tidak bisa tenang.
Bahkan jika mereka tidak mau mempercayainya, mereka merasa ini sangat tidak masuk akal. Mereka sudah memutuskan hasilnya. Lin Xuan, dengan basis budidaya tahap transformasi kristal tingkat ke-12, menempati posisi pertama di peringkat daftar asal bumi. Ini sudah menjadi fakta. Tidak masalah apakah mereka mengakuinya atau tidak. Di alun-alun di antara kerumunan kultivator muda, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, ketidakpercayaan, kebingungan, dan keengganan. Lin Xuan masih di urutan teratas daftar, dan dia bahkan berada di tahap transformasi kristal tingkat 12. Apakah itu benar? Bukankah ini terlalu absurd? Bagaimanapun, saya tidak percaya. Aku juga sama sekali tidak percaya. Sekarang, aku bahkan lebih curiga bahwa itu ada masalah dengan monumen bumi. Tapi tidak pernah ada masalah sebelumnya. Mengapa kali ini muncul? Lalu bagaimana Anda menjelaskan situasi ini? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa Lin Xuan dapat mencapai puncak daftar asal bumi hanya dengan basis budidaya tahap transformasi kristal tingkat 12. Itu benar. Saya akui bahwa Lin Xuan adalah monster tak tertandingi dengan bakat yang tak tertandingi. Tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi ini terlalu berlebihan. Tidak hanya dia melampaui dia juga telah melampaui surga. Aku juga tidak tahu. Para seniman bela diri terus berdiskusi, membuat din. Bahkan jika hasilnya sekarang diputuskan sekarang, mereka masih memilih untuk tidak mempercayainya. Semakin banyak seniman bela diri bahkan curiga bahwa ini adalah masalah daftar asal bumi. Namun, sangat sedikit dari mereka yang percaya bahwa ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Karena ini terlalu absurd. Jika ini benar, maka setidaknya selama ribuan tahun, semua orang di benua Dongyuan berbeda seperti awan dan lumpur dibandingkan dengan Lin Xuan, seperti jurang. Semua jenius jatuh dari awan dalam sekejap. Di sisi lain, Lin Xuan melonjak ke langit. Dia membuat mereka semua tidak berharga. Ini berbeda dari apa yang mereka ketahui, pahami, dan pikirkan selama bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak mau mengakuinya. Pada saat ini, seseorang akhirnya sadar dan mengusulkan solusi. Sekarang, penyegaran bulanan monumen duniawi telah berakhir. Kita bisa melanjutkan tantangan. Kita hanya perlu memasuki menara esensi hitam dan menantang Lin Xuan. Bukankah dia bisa menguji kekuatan Lin Xuan? Dia juga bisa menilai apakah Lin Xuan memenuhi syarat untuk menempati urutan teratas. Apakah itu karena bakatnya yang tak tertandingi atau karena ada masalah dengan monumen duniawi? Kita akan tahu. Ruangan itu dipenuhi dengan suara jernih yang bergema di udara. Semua orang menoleh dan melihat Master Pavilion Yuan Duniawi, Zhao Wuji, berjalan mendekat. Salam, Master Pavilion Zhao. Salam, Master Pavilion Zhao. Ketika seniman bela diri mendengar ini, mereka semua membungkuk. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti. Sebelumnya, mereka sangat terkejut dengan pemandangan ini, karena pikiran mereka tidak cukup jernih. Mereka benar-benar lupa cara paling sederhana dan paling efektif untuk memverifikasinya. Itu benar. Apakah hasil ini benar atau tidak? Tidak ada yang salah dengan daftar asal bumi. Jika mereka pergi untuk menantang seseorang, tidakkah mereka tahu setelah mengalaminya sendiri? Daripada menebak-nebak di sini, lebih baik bereksperimen dan menggunakan fakta untuk menjelaskannya. Lin Xuan, monster tak tertandingi yang namanya menyebar ke seluruh benua. Basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap bela diri Void, dan dia bisa dianggap tak terkalahkan di bawah tingkat raja. Mereka tahu bahwa mereka jauh dari pertandingan Lin Xuan, jadi mereka tidak berani menantangnya. Mereka hanya ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, itu berbeda ketika mereka memasuki menara esensi hitam. Menara esensi hitam merekam gambar tantangan Lin Xuan sebelumnya. Pada saat itu, Lin Xuan masih berada di tingkat ke-12 dari tahap transformasi kristal. Tidak peduli seberapa mengerikan dia dan seberapa rendah basis kultivasinya, mereka masih memiliki kepercayaan padanya. Mulai sekarang, dalam setengah bulan ke depan, setiap orang dari 300 jenius daftar asal bumi akan diberi kesempatan untuk memasuki menara esensi hitam dan bertarung. Zhao Wuji juga menambahkan bahan bakar ke api pada waktu yang tepat. Dia mengalihkan pandangannya ke nama yang paling mempesona dan besar di monumen bumi. Dia juga ingin tahu apakah nama Lin Xuan layak untuk namanya. Membandingkannya dan mengkonfirmasinya, seberapa menantang surga jenius tak tertandingi ini yang sekarang terkenal di seluruh benua? Jadi, dalam setengah bulan ke depan, akan ada 15 tantangan. Itu keren, aku akan pergi dulu.
Saya ingin menjadi yang pertama. Bumi, Paviliun Yuan membatasi kuota secara signifikan. Biasanya, ada berbagai batasan. Bagi para jenius, masih agak sulit untuk mendapatkan tempat. Jika itu masalahnya, itu tidak mungkin. Segera, banyak dari mereka ingin memasuki menara esensi hitam dan menantang para jenius. Awalnya, 1000 jenius dari daftar asal bumi telah memasukkan seluruh benua Dongyuan. Tidak banyak orang akan berkumpul di Earth Essence City. Dan 300 teratas bahkan lebih jarang. Tapi hari ini adalah pembaruan bulanan untuk daftar asal bumi. Baru-baru ini, api perang telah dimulai lagi, dan perang telah menyebar ke seluruh benua. Itu telah menyebabkan kematian banyak jenius muda. Peringkat pasti akan berubah sedikit. Untuk mendapatkan informasi terbaru sesegera mungkin, mereka akan berkumpul di Earth Essence City. Bahkan 200 jenius memiliki lebih dari 2 digit dari mereka. Tidak jauh. Zhao Wuji melihat pemandangan itu dan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia telah mencapai tujuannya. Setelah itu, Zhao Wuji menginstruksikan para tetua Paviliun Yuan Bumi di sampingnya tentang beberapa hal. Dia hanya perlu membuat keputusan. Dia tidak perlu lagi memperhatikan implementasi rencana. Dia hanya perlu menunggu di sini untuk hasil verifikasi. Tidak lama kemudian, semua 300 jenius di Earth Essence City telah mendapatkan token duniawi. Mereka mulai memasuki menara esensi hitam untuk menantang Lin Xuan. Selanjutnya, mereka bersaing untuk urutan tantangan. Menurut mereka, jelas ada yang salah dengan monumen duniawi. Kekuatan Lin Xuan sangat mungkin lebih rendah dari mereka. Jika mereka berhasil dalam tantangan, mereka akan menggantikannya. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh orang lain di kemudian hari, mereka akan dapat tetap berada di puncak peringkat daftar asal bumi untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasinya. Mereka juga akan memiliki hak untuk menyombongkan diri. Jika itu di masa lalu, meskipun mereka juga akan mengeluarkan tantangan, mereka tidak akan memilih Lin Xuan. Lin Xuan terlalu mengerikan. Dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat 12, ia berhasil masuk ke dalam 300 prajurit daftar asal bumi teratas. Jika dia kalah, itu akan sama dengan kalah dari prajurit tahap transformasi kristal awal. Itu akan memalukan dan murah hati. Namun, itu wajar baginya untuk berhasil. Tidak ada imbalan atau manfaat. Tidak ada yang mau melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Lin Xuan telah mencapai puncak peringkat daftar asal bumi. Manfaat yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tapi kali ini, hasilnya di luar dugaan semua orang sekali lagi. Lusinan jenius yang berada di peringkat 300 teratas di daftar asal bumi berbaris untuk menantang. Mereka semua berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat besar, dan reputasi mereka akan meroket. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam. Rasanya seperti mereka masuk satu persatu. Dari awal hingga akhir, Lin Xuan tetap berada di urutan teratas daftar tanpa perubahan apapun. Adapun para jenius itu, mereka telah memasuki kompetisi dengan semangat tinggi dan kalah dengan kepala menggantung rendah. Jelas, mereka semua kalah. Banyak jenius mengungguli Lin Xuan. Beberapa jenius berada di peringkat 200 teratas, mendekati 100 teratas. Tanpa kecuali, tidak satu pun dari mereka berhasil mengguncang posisi Lin Xuan di tempat pertama. Adegan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Semua praktisi bela diri melihat nama terbesar dan paling mempesona di puncak monumen bumi. Mereka hanya merasa seperti matahari kecil, membuat mereka tidak bisa melihat langsung. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan atau keraguan. Karena sudah diverifikasi, ini benar-benar fakta. Lin Xuan benar-benar telah mencapai puncak peringkat daftar asal bumi dengan basis budidaya tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Dia sekali lagi menetapkan rekor di daftar asal bumi untuk selama-lamanya. Semua prajurit bahkan lebih terkejut. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Para jenius yang berada di peringkat 300 teratas semuanya menghadapi tantangan sebelumnya. Setelah keluar, mereka semua diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi mereka gelap dan jelek. Sebagian besar dari mereka menderita luka-luka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu mereka semua sedikit gemetar. Mereka menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka ingat bahwa setelah memasuki tantangan, Hong Long, meskipun hantu yang ditinggalkan Lin Xuan telah menjadi tahap transformasi kristal tingkat 12 awal dari awal hingga akhir,
pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang mampu menahan serangan Lin Xuan. Hanya beberapa gempa susulan yang menimbulkan luka serius pada mereka dan menghilangkannya. Ketika mereka memikirkan pemandangan yang menakutkan itu, ketakutan tanpa sadar muncul di hati mereka saat ini. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung di hadapan Lin Xuan. Setelah menyaksikan adegan seperti itu, mereka tahu bahwa Lin Xuan layak mendapatkan gelarnya. Kekuatan mengerikan dari pukulan itu saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh banyak dari 100 prajurit daftar asal bumi teratas. Mungkin beberapa dari 10 prajurit teratas akan mampu menahannya. Semuanya memperoleh pencerahan. Pada saat itu, Lin Xuan akan datang ke kota esensi bumi dan memasuki menara esensi hitam. Dia seharusnya menantang Sun Wuya peringkat teratas. Namun, untuk beberapa alasan, Lin Xuan tidak mengalahkan Sun Wuya. Tidak diketahui apakah itu karena Lin Xuan tidak dapat mengalahkan, atau karena dia sudah menyerah. Pada akhirnya, peringkatnya stabil, dan dia berada di 200 besar. Meskipun kekuatan Sun Wuya lebih unggul, ia masih berada di peringkat 10 besar. Dia bahkan mungkin peringkat di 10 besar. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Sun Wuya. Itu adalah pukulan yang bisa meledakkan langit dan bumi. Mereka berpikir, namun, setelah mereka keluar, mereka semua memilih untuk menutup mulut pada saat bersamaan. Mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak membicarakan situasi dalam tantangan. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mengatakannya, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Lebih baik membiarkannya berfermentasi saat ini. Biarkan para jenius dengan peringkat lebih tinggi datang dan tantang mereka. Dia akan menunggu sampai semua jenius lainnya gagal. Mereka akan memutuskan hasil akhir hanya saat itu. Lin Xuan benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk naik ke puncak peringkat daftar asal bumi. Itu bukan karena ada masalah dengan monumen duniawi. Mereka tidak akan menghadapi ejekan dan ejekan karena ini. Mereka semua menunggu saat itu. Mereka percaya bahwa itu tidak akan lama. Bab 975. Syok. Tidak lama kemudian, Zhao Wuji dan para pemimpin pavilion sejuta harta karun lainnya terkejut saat melihat hasilnya. Mereka memiliki lebih banyak tebakan. Mereka telah melihat lusinan jenius dari 100 teratas memasuki menara esensi hitam untuk menantang Lin Xuan, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengguncang posisi Lin Xuan. Meskipun mereka tidak tahu proses pertempuran, mereka tidak mengatakan apa-apa setelah mereka keluar. Semuanya tetap diam. Mereka semua menghadapi kekalahan pada akhirnya. Tidak ada keraguan tentang itu. Itu mengejutkan para seniman bela diri secara ekstrim, dan mereka tidak bisa tidak berspekulasi. Mungkinkah Lin Xuan benar-benar dapat mencapai puncak peringkat daftar asal bumi hanya dengan basis budidaya tahap transformasi kristal tingkat 12? Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah melihat rekor seperti itu sebelumnya. Semua prajurit gemetar ketakutan. Namun, meskipun mereka telah menyaksikan proses ini, mereka masih menyimpan keraguan jauh di dalam hati mereka. Mereka tidak mau mengakuinya. Karena begitu mereka mengakuinya, ini akan seperti mengangkat Lin Xuan ke awan. Di seluruh benua Dongyuan, semua jenius muda tidak lagi berada pada level yang sama dengannya. Adapun para pejuang muda ini, mereka berpikir bahwa itu tidak ada 100 jenius daftar asal bumi teratas yang hadir. Tanpa kecuali, 100 jenius teratas semuanya terkenal di benua itu. Mereka adalah murid dari 6 tuan atau murid sejati teratas dari kekuatan besar lainnya. Selain itu, mereka semua adalah harta karun, bahkan di antara kekuatan utama ini. Api perang meletus dan menyapu seluruh benua, membuat Zhao Wuji dan para pemimpin pavilion sejuta harta karun lainnya terkejut dengan hasilnya. Untuk mempertahankan kekuatan mereka, berbagai kekuatan besar melindungi murid-murid generasi muda yang luar biasa ini. Pembatasan mencegah banyak dari mereka berlatih di luar. Bagaimanapun, ini adalah benih dari para petinggi di masa depan. Sekte awan iblis akan membunuh mereka jika mereka menargetkan mereka. Sekte itu akan berantakan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh ke dalam penurunan. Tentu saja, tidak ada yang datang ke Earth Essence City. Dan tidak ada jenius dari 100 teratas yang datang untuk menantangnya. Semua prajurit masih memiliki sedikit harapan di hati mereka. Mereka percaya bahwa meskipun Lin Xuan sangat kuat dan memiliki bakat yang tiada taranya, dia masih belum tentu memiliki kualifikasi untuk berada di urutan teratas daftar. Meskipun ini sedikit menipu diri sendiri, wahyu ini memang memprihatinkan. Di sisi lain, eselon atas pavilion elemen bumi, dipimpin oleh Zhao Wuji,
juga berbalik dan kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kembali ke paviliun elemen bumi, Zhao Wuji mengikuti prosedur yang biasa. Dia mencetak daftar nama di tablet elemen bumi dan mengirimkannya ke markas paviliun sejuta harta karun di benua Dongyuan. Setelah itu, markas memerintahkan semua cabang untuk mencetak dan menjualnya. Memperbarui daftar asal bumi sebulan sekali membawa keuntungan besar bagi paviliun sejuta harta karun. Setelah mengirim daftar asal bumi, Zhao Wuji mengantisipasi keributan yang akan ditimbulkannya. Kali ini, Lin Xuan akan menjadi terkenal sekali lagi, dan namanya akan menyebar ke seluruh benua. Selanjutnya, dia akan menjadi jauh lebih terkenal dari sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhao Wuji sangat bersemangat. Tapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang lebih dari setengahnya. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Sayang sekali, Lin Xuan akan menjadi prajurit tahap transformasi kristal tingkat 12 jika dia menempati peringkat pertama di peringkat daftar asal bumi kali ini. Tidak ada yang aneh dengan masalah ini. Tidak ada yang salah dengan monumen bumi. Itu benar, bakat Lin Xuan sedikit menakutkan. Dia adalah salah satu petinggi di Million Treasure Pavilion. Tidak hanya benua Dongyuan, tetapi juga seluruh benua Tianyuan. Rekor seperti itu, belum lagi benua Dongyuan. Bahkan seluruh benua Tianyuan dan benua esensi tengah belum pernah melihat rekor seperti itu. Bakat bawaan Lin Xuan sangat tinggi sehingga dia bahkan bisa melampaui orang nomor satu di seluruh benua. Itu sudah cukup untuk membuat banyak orang memandangnya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, ketinggian potensinya dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbayangkan. Namun, keberuntungan Lin Xuan tidak terlalu baik. Dia belum dewasa. Dia telah mengalami bencana alam seperti itu. Sekte Awan Iblis telah memulai perang, dan perang telah pecah. Ini sangat tidak menguntungkan bagi seorang jenius yang tumbuh dewasa. Sangat mungkin dia akan mati karenanya. Dia tidak akan bisa tumbuh lebih jauh. Hilangnya Lin Xuan juga membuktikan hal ini. Jika dia beberapa tahun kemudian, Lin Xuan mungkin sudah mencapai tingkat raja. Bahkan mungkin baginya untuk mencapai tingkat kaisar. Pada saat itu, ia dapat dianggap telah mencapai tahap awal pertumbuhan. Seluruh benua akan menjadi tempat baginya untuk memperluas rencananya. Tampaknya sangat mungkin bahwa itu mereka bahkan bisa menaklukkan dunia. Semakin dia memikirkannya, semakin Zhao Wuji merasa sangat disayangkan dan disayangkan. Monster tak tertandingi seperti itu lahir pada waktu yang salah dan tidak bisa tumbuh dewasa. Dia tidak tahu berapa tahun akan berlalu sebelum yang lain muncul. Namun, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kaisar awal yang biasa. Di mata sebagian besar seniman bela diri, ia dianggap sebagai salah satu eselon atas benua itu. Meskipun berada di antara peringkat tertinggi, ia dianggap berada di tingkat terendah dalam hierarki. Kenyataannya, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat semua ini terjadi. Paling-paling dia akan melaporkan kebenaran ke markas besar pavilion sejuta harta karun. Mari kita lihat bagaimana reaksi markas. Inilah yang terbaik yang dia lakukan. Master Pavilion, Penatua Agung dari markas ingin berkomunikasi denganmu. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Setelah berita itu menyebar, itu membuat khawatir para petinggi di markas. Iya, Zhao Wuji mengangguk dan berjalan. Sebagai pavilion bisnis terbesar di benua itu. Di benua yang sama, ada cara untuk berkomunikasi secara real-time. Pavilion sejuta harta karun sudah memilikinya. Namun, biaya penggunaannya agak tinggi. Master Pavilion biasanya menggunakannya hanya beberapa kali sebulan. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang itu lagi. Dibandingkan dengan berita mengejutkan Lin Xuan, harga ini bukan apa-apa. Kemudian, Zhao Wuji menjelaskan situasinya berulang kali. Pihak lain juga mendengarnya. Namun, dia masih tidak bisa mempercayai telinganya. Karena hasil ini terlalu absurd. Baru setelah Zhao Wuji mengulanginya beberapa kali, para pemimpin lain dari pavilion sejuta harta karun terkejut ketika mereka melihat hasilnya. Dia juga mengirimkan gambar peringkat yang ditampilkan di monumen bumi. Baru pada saat itulah pihak lain mengakuinya. Sementara itu, kembali ke markas, gelombang kejutan berdesir melalui ruangan. Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, beberapa dari mereka berasal dari benua esensi tengah. Namun, bahkan mereka dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka tidak bisa tenang. Setelah berdiskusi, markas besar pavilion sejuta harta karun masih membiarkan berbagai cabang menerbitkan berita dengan jujur dan mempublikasikannya. Karena,
Bahkan jika mereka tidak melakukannya, paviliun sejuta harta karun tidak dapat mengubah peringkat di monumen duniawi. Jumlah orang di Earth Essence City telah meningkat pesat. Bumi peringkat terbaru dari tablet asal juga akan menyebar. Namun, itu hanya masalah waktu. Namun, bahkan setelah melihat peringkat terbaru dari monumen duniawi, ada juga instruksi berulang Zhao Wuji untuk menjaminnya. Para petinggi markas masih memiliki beberapa keraguan, dan mereka tidak berani mempercayainya. Dengan bantuan publisitas ini, mereka dapat mengirim para jenius teratas yang tersembunyi di antara kekuatan utama untuk menantang mereka. Mereka akan dapat memverifikasi hasil ini. Bagaimanapun, anak muda memiliki reputasi yang baik. Namun, tidak ada yang ingin melihat seseorang dari generasi yang sama menekan diri mereka sendiri. Cahaya mengancam akan menelan mereka. Setelah menyebar, mereka tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi dan akan menantangnya. Ini adalah skema terbuka Million Treasure Pavilion, tetapi Anda tidak punya pilihan selain jatuh cinta padanya. Dan paviliun sejuta harta karun tidak hanya melakukan ini. Mereka telah mengatur tingkat kaisar yang tak tertandingi, serta beberapa petinggi tingkat kaisar, untuk membawa beberapa jenius top pavilion ke Earth Essence City. Sebagai paviliun pedagang nomor 1 di benua Tianyuan, bisnis Million Treasure Pavilion tersebar di seluruh benua. Itu termasuk benua esensi tengah serta 4 benua, timur, barat, dan utara. Di benua esensi tengah, paviliun sejuta harta karun tidak dapat dibandingkan dengan 2 istana utama, 3 gunung, 4 sekte, dan 5 keluarga aristokrat besar. Ini adalah kekuatan tingkat overload level. Namun, 4 benua di timur, barat, selatan, dan utara memiliki cukup banyak prajurit tingkat kaisar. Mereka sebanding dengan prajurit overload level force di 4 benua. Meskipun sekte awan iblis berada di atas angin, mereka benar-benar tidak takut. Secara alami, mereka memiliki kejeniusan mereka sendiri. Termasuk 100 jenius teratas di daftar asal bumi, ada beberapa dari mereka. Dibandingkan dengan sekte petapa timur dan sekte awan iblis, mereka mungkin sedikit lebih rendah. Namun, mereka tidak akan jauh lebih rendah. Niat paviliun sejuta harta karun pada saat ini adalah membiarkan para jenius teratas paviliun pergi ke kota esensi bumi untuk memverifikasinya. Jika hasil verifikasi tidak buruk, mereka akan segera mengatur berbagai cabang untuk mengirim bawahan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang Lin Xuan. Tentu saja, mereka tidak akan berurusan dengan Lin Xuan. Itu untuk mengikatnya. Tuan Lin Xuan, Wu Juechen, mengkhianatinya. Sekte Yuanling telah mengkhianatinya. Anggap saja sebagai bacaan dan letakkan di daftar orang yang dicari. Jelas bahwa sekte awan iblis telah gagal menangkapnya. Lin Xuan sudah menghilang tanpa jejak. Dia telah berubah menjadi kultivator nakal. Pada saat ini, itu adalah waktu terbaik untuk merekrutnya dan menyerapnya. Paviliun sejuta harta karun akan memelihara Lin Xuan jika mereka menyeretnya masuk. Manfaat dari Million Treasure Pavilion sangat besar dan tak terlukiskan. Sebagai paviliun pedagang terbesar, paviliun sejuta harta karun sangat menyadari pentingnya kekuatannya sendiri. Paviliun sejuta harta karun telah menetapkan aturannya sendiri dan berspesialisasi dalam bisnis di lokasi pendiriannya, tetapi tidak akan berpartisipasi dalam konflik antara negara-negara besar. Melihat hasilnya, para pemimpin paviliun sejuta harta karun terkejut, menyadari kurangnya kekuatan yang cukup dapat menyebabkan terbagi dan dimakan. Bagaimana mereka bisa tumbuh begitu kuat sampai sekarang? Dalam beberapa tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, paviliun sejuta harta karun telah membudidayakan para jenius dari lingkaran dalam. Mereka juga mencoba membangun hubungan dan investasi dengan para jenius dari seluruh dunia. Ketika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka secara alami akan mengurus paviliun sejuta harta karun. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Million Treasure Pavilion bisa tetap kuat sampai sekarang. Paviliun sejuta harta karun selalu terlibat dalam hal ini. Namun, yang membuat paviliun sejuta harta karun tidak nyaman adalah The Million Treasure Pavilion sendiri tidak memiliki jenius top atau jenius mengerikan. Para penguasa mengambil semua jenius mengerikan itu. Di dalam paviliun sejuta harta karun, bahkan jika itu cukup kaya untuk menyaingi seluruh negara, ada harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Mereka tidak dapat kultivasi seorang ahli top sejati. Misalnya, beberapa ahli kaisar setengah tingkat. Di seluruh benua Tianyuan, hanya ada beberapa ahli kaisar setengah tingkat di benua esensi tengah. Di Central Essence Continent, hanya ada beberapa ahli kaisar setengah tingkat.
Hanya dengan begitu seseorang bisa menjadi kekuatan tingkat overload. Misalnya, pavilion sejuta harta karun hanyalah kekuatan kelas 1, tetapi tidak memiliki banyak prajurit kaisar setengah tingkat. Zhao Wuji dan para pemimpin pavilion sejuta harta karun lainnya terkejut saat melihat hasilnya. Itu tidak berani tumbuh lebih kuat. Kekuatan tingkat tuan mengendalikan bahkan sumber daya bela diri dan harta terbaik, bersama dengan beberapa ahli kaisar setengah tingkat. Hanya pemimpin Million Treasure Pavilion yang bisa ikut campur. Jika tidak, mereka akan bergandengan tangan untuk menghilangkannya. Jangan melihat pavilion sejuta harta karun saat ini, itu adalah tempat yang mulia. Namun, itu juga dalam posisi yang canggung dan aneh. Untungnya, kekuatan utama saling memeriksa, dan tidak ada perang di antara mereka. Jika kekuatan utama bersatu, mereka ingin membagi kue besar, pavilion sejuta harta karun, di antara mereka sendiri.